Samuel mengatakan firman. Bukan, justru sang firman. Jadi sang firman itu sebutan bagi Elohim. Kejadian 1 ayat 1. Berfirmanlah Elohim. Yohanes 1 ayat 1 frase ketiga, ya. Sang Elohim adalah sang firman itu. Jadi sang firman ini sebutan bagi Elohim yang adalah roh yang namanya Yotevave yang dipanggil Bapa. Jadi dia yang berinkarnasi menjadi daging. Nah, satu-satunya dia, oknumnya hanya itu. Ya kan? Tidak ada yang lain, maka disebut Ehad. Begitu loh. Jadi Bapa itu hanya panggilan, Elohim sebutan. Pada waktu dia lahir dari rahim Maria sesuai dengan ayat yang ditulis dalam Yesaya bahwa dia harus lahir berinkarnasi dengan jalan kelahiran. Nah, dia dipanggil anak. Anak manusia dan anak Elohim. Jadi anak manusia, anak Elohim itu adalah panggilan. Sang firman itu sebutan, Elohim itu sebutan. Bang Tri ya. Gitu. Gantian. Ya, bro. Jadi Yesus itu adalah Bapa itu sendiri yang berinkarnasi. Yang Bapa yang dipanggil Bapa adalah Yotevave. Ya, Elohim itu sendiri yang berinkarnasi menjadi daging. Namanya Yesus Kristus. Jadi Yesus itu adalah Tuhan dan Elohim itu sendiri, bro. Itu loh. Ya. Ya, silakan dari Islam tanggapin Bang Titik. Oke, cek. Ini begini. Anda mengatakan di dalam Lukas 2:11 Yesus lahir sebagai Tuhan. Tetapi di dalam 2 Yohanes 1 nomor 7 yang tidak mengakui Yesus datang sebagai manusia adalah penyesat. Ya kan? Nah, di dalam Matius 4:10 dia mengatakan kalau memang dia itu adalah Allah Bapa itu sendiri, berarti Yesus berdusta di situ. Karena dia mengatakan begini, "Penyalah iblis, sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Kalau memang dia itu Tuhan itu sendiri atau Allah Bapa itu sendiri, harusnya dia mengatakan kepada iblis, "Hai iblis, ada tertulis aku adalah Tuhan Allahmu, sembahlah aku dan hanya kepadaku sajalah engkau berbakti." Gitu. Nah, jadi kalau memang Yesus mengatakan aku adalah Allah Bapa itu sendiri, sebenarnya di situ kalian ini yang membuat Yesus ini berdusta, gitu loh. Kenapa? Di dalam Yohanes 12:49-50, aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi ada yang memerintahkan aku. Siapa yang memerintahkan dia? Pencipta langit dan bumi, yang memerintahkan dia untuk berkata-kata. Nah, kita maju ke Elohim. Tuhan dalam bahasa Yunani Theos, Elohim dalam bahasa Ibrani, kan gitu. Kalau Anda membahas tentang nama, kalau kita lihat dalam Keluaran, nama aja saat ini Tritung dan Wanis itu nggak kelar-kelar. Karena kalau kita lihat di dalam Keluaran 6:2-3, di situ di zaman Abraham nama Tuhan belum dinyatakan. Nah, tetapi di dalam Kejadian 4 nomor 26, anak Adam telah memanggil nama Tuhan. Nah gitu. Nah makanya saya bilang tadi, Tuhan dalam bahasa Yunani itu Theos, bukan Elohim. Nah, Anda bawa tentang nubuatan Yesaya. Di dalam Yesaya tidak ada yang saya baca tentang nubuatan Yesus, karena penglihatan telah dilihat zaman Yotam, Ahaz, Hizkia. Yesaya 95 dan 6 telah lahir putra. Jadi pada waktu itu telah lahir. Jadi kalau untuk nubuatan Yesus saya rasa enggak, dan itu tidak ada. Nah, Immanuel, Yesaya 8 nomor 8 itu bahasa Ibraninya Allah menyertai. Yesaya 8 nomor 8 Immanuel sudah disebut. Jadi untuk ke Yesus enggak ada gitu. Nah, firman menjadi daging. Firman menjadi daging ini kata Yohanes, tetapi kata Paulus apa? Sebab supaya dia mati baru bangkit baru dia jadi Tuhan, itu loh. Berarti sebelum dia mati dia bukan Tuhan, tetapi Lukas menuliskan bahwasanya telah lahir Tuhan di kota Daud. Yohanes mengatakan daging ini telah menjadi Tuhan. Tuhan telah menjadi daging gitu loh. Firman telah menjadi daging kan gitu. Nah, firman itu adalah Tuhan. Nah, berarti daging ini adalah
Tuhan itu sendiri. Jadi berarti Paulus, Yohanes, dan Lukas ini berbeda dengan Yesus. Yesus mengatakan Matius 4:10 bahwasanya sembahlah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia saja engkau berbakti. Itu loh. Nah, Anda tarik di dalam perjanjian lama tadi. Di dalam perjanjian lama, bilangan 23 nomor 19, Tuhan bukanlah manusia atau anak manusia sehingga dia berdusta. Kenapa Yesus berdusta? Maaf kata saya katakan Yesus berdusta. Yohanes 8:58 dia mengatakan apa? Aku sudah ada sebelum Abraham ada. Berdusta nggak di situ? Ya, berdusta. Makanya dikatakan Tuhan bukanlah manusia, bukan anak manusia. Hosea 11 nomor 9, Ayub 9 nomor 32. Kan gitu. Nah, jadi kalau kekristenan menarik ini bahwasannya Yesus adalah Tuhan itu sendiri, padahal pengakuan Yesus itu tidak, makanya akan menuju kepada Saulus. Saulus. Itu loh. Akan menuju kepada Saulus, karena Saulus yang menjadikan Yesus ini Tuhan. Roma 14 nomor 9, 1 Korintus 8 nomor 6, Roma 10 nomor 9 itu. Banyak sekali saya tanggapi ini, terlalu banyak. Pelan-pelan dulu lah. Ya, enggak, itu kan dari narasi Anda, itu mungkin saya tambahan dari Paulus itu. Ya, oke, saya tanggapi ya. Begini. Saya ingat nih entry point yang bro bawa itu dari 2 Yohanes 1 ayat 7. Jadi 2 Yohanes 1 ayat 7 itu bro, itu orang-orang yang menyangkal tidak menerima inkarnasi. Ya, dalam bahasa original teksnya itu ensarki, original teksnya ini saya bahas supaya clear ya, ini ya. Saya baca ya. 2 Yohanes 1 ayat 7. Ya. Ini di dalam bahasa Yunaninya begini. Ya. Ni homolognes islozum, ya, Kriston en komenon terjemahkan di dalam bahasa Latin ya, itu inkarnasi. Jadi inkarnasi menjadi daging. Nah, di dalam bahasa Yunani itu sangat jelas. Ya, cuma di LAI menerjemahkan seperti itu, datang sebagai manusia. Sebenarnya maksud dari ayat itu bahwa orang-orang yang menyangkal mengenai inkarnasi Yesus itu adalah antikris. Orang yang menyangkal bahwa Yesus itu tidak berinkarnasi. Gitu loh. Mereka menyangkal inkarnasi Yesus, itu maksudnya. Seperti itu, mereka tidak menerima itu, ya. Seperti itu. Jadi bukan orang yang kalau kamu tidak menganggap Yesus manusia, kamu antikris. Bukan. Ini orang yang menyangkal inkarnasinya. Bapa menjadi anak itu, gitu loh bro. Itu kita udah bahas berkali-kali itu. Oke, itu satu. Terus yang kedua, ya saya baca di sini nih, bro kan ambil tadi yang mengenai bilangan ya, itu mengenai Bileam, bahwa Elohim itu bukan manusia. Jadi kalau bro baca itu satu perikop bro, itu menunjukkan bahwa Allah itu setia. Kan di situ Bileam mau mengutuk orang Israel pada saat itu. Nah, Tuhan larang Bileam itu. Tuhan bilang, aku telah memberkati Israel, kamu tak bisa ngutuk. Kalau aku berkati, aku pasti berkati. Kan begitu. Nah, itulah aku manusia, bukan manusia. Kalau manusia dia bisa berbohong gitu loh. Jadi kalau Allah itu tidak bisa, kalau dia berkati Israel pasti dia berkati. Itu dia tegaskan kepada Bileam. Makanya Bileam akhirnya tidak mengutuk tapi memberkati. Nah, jadi ayat itu ada kalanya dipakai oleh orang tertentu untuk melegitimasi atau mengambil dasar bahwa Elohim itu tidak bisa menjadi manusia. Nah, ini itu tidak ada kaitan bro. Ayat itu tidak bisa digunakan untuk mengatakan bahwa oh karena Allah bukan manusia berarti Allah itu tidak bisa menjadi manusia. Bukan.
Allah itu bukan manusia di bilangan itu yang bro bawa tadi, itu untuk menunjukkan bahwa dia tidak akan pernah berdusta. Kalau dia berjanji pasti dia genapi, kalau dia berkati Israel pasti dia berkati, dan Israel sudah diberkati, tidak boleh dikutuk oleh Bileam. Makanya Bileam diperingatkan, sehingga akhirnya Bileam bukan mengutuk tetapi Bileam memberkati. Itu sangat jelas bro ya. Terus ada lagi, pokoknya banyak soalnya bro bawa ini tadi ya. Apa lagi tadi ya? Lanjut, silakan. Bang Bere mau nambahin sebelum nggak Islam? Mungkin yang banyak. Ada bro, sebentar yang Yesaya ya. Jadi begini bro, di kitab Yesaya itu misalnya contoh, seorang putra diberikan. Itu untuk menunjukkan bahwa dia berinkarnasi, jalan inkarnasinya itu melalui kelahiran. Dan itu sudah dinubuatkan. Seorang putra diberikan. Ya, lambang pemerintahan ada di atas bahunya dan namanya disebut penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Elohim yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Jadi Yesus itu adalah Bapa yang kekal itu, Elohim yang perkasa itu semua ilahi karena dia memang Tuhan dan Allah itu sendiri. Nah terus terakhir saya baru ingat nih bro, tadi ambil Matius 4 ayat 7 dan Matius 4 ayat 10 mengenai pencobaan di padang gurun. Justru bro di ayat 4 Matius 4 ayat 7 dikatakan begini. Ya, dikatakan begini. Ya, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Iblis itu mencobai Yesus secara langsung, head to head, face to face. Apa yang Tuhan Yesus katakan di Matius 4 ayat 7? Jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Nah, siapa yang dicobai langsung oleh iblis? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya kan? Nah, Yesus berkata, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Jadi Yesus itu adalah Tuhan dan Allah itu sendiri. Jangan engkau cobai. Nah, terus di dalam Matius 4 ayat 10 dikatakan, enyahlah iblis karena ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan engkau harus dan hanya kepada Dialah engkau berbakti. Jadi di dalam ayat 10 dikatakan bahwa dia harus berbakti kepada Tuhan dan Allah. Siapa Tuhan Allah itu? Adalah Yesus Kristus itu sendiri di Matius 4 ayat 7 bahwa dia adalah Sudah 4 menit Pak ya, kelamaan. Gantian sama Bang Bere mungkin. Silakan Bang Bere takutnya. Oke ya. Jadi itu pencobaan di padang gurun itu menunjukkan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Allah. Jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Iblis mencobai dia secara langsung, yang dicobai Yesus. Jadi Ya, Yesus tunjukkan dikatakan, tadi jangan engkau mencobai Tuhan nubuatnya Allahmu. mana tadi nubuatan? Nah, jadi Nubuatannya Yesus jadi Allah adalah perkasa Tuhan itu di dan mana Allah dia? itu sendiri. Tunjukkan. Oke, bro ya, bro Sirik. Ya, Jelas ya, ya? Sabar Bang Erik. Sabar. Oh, Triwira, tunjukkan nubuatan Yesus, dia Allah yang perkasa, tunjukkan. Datanya di mana? Ya kan sudah saya bawa tadi ya. Ya di Yesaya kan jelas ya, seorang putra diberikan lambang pemerintahan. Iya, di mana datanya Dan itu? namanya Dialah disebut Allah orang perkasa, perkasa, Raja damai. Allah yang perkasa, Elohim. Ya, di mana tuh? Saya baru dengar. Bapa yang kekal, Yesus itu Raja Allah perkasa, damai. Raja damai. Ya, jelas itu. Oke? Ya, sangat jelas Nanti ya. Bang Bere ngomong dulu Pak Tri. Silakan. Ah. Aku lanjut aja Bang Triwara. Oh ya udah, oke. Bang Ber kalau Lanjut, Bang Sidik, dulu ya, yang Bang, ya. bawa aja kalau nggak mau ikutan Oke. nanti naik lagi. Makanya Triwira menarik di dalam perjanjian lama, di dalam Taurat. Di dalam Taurat tidak ada Tuhan itu inkarnasi menjadi manusia, tidak ada. Firman menjadi manusia itu tidak ada. Makanya dari tadi Triwira nggak menjawab. Paulus mengatakan sebab dia mati baru hidup jadi Tuhan. Lukas mengatakan dia lahir sudah jadi Tuhan. Yohanes mengatakan dia daging itu adalah Tuhan. Tetapi Paulus mengatakan apa? Paulus mengatakan sebab supaya menjadi. Sebab mati, hidup, baru jadi Tuhan. Nah, sementara di Kisah Para Rasul 3 nomor 26, Allah ini yang bangkitkan Yesus. Itu jelas loh tertulis. Jadi Allah ini yang bangkitkan Yesus setelah dibangkit hanya jadi hamba, bukan jadi Tuhan. Nah, penulisan ini yang membuat kalian ini bingung. Gitu loh. Paulus mengatakan mati bangkit jadi Tuhan, ternyata tidak menjadi Tuhan. Di dalam Kisah Para Rasul 3 nomor 26, Tuhan yang membuat Yesus, Tuhan ini yang membuat Yesus jadi Tuhan. Jadi Yesus ini Tuhan datang. Bagaimana mungkin Anda mengatakan Bapak ini adalah sebuah nama, hanya sebuah gelar? Padahal di situ udah jelas gitu loh. Di dalam perjanjian lama memang nggak pernah ada nubuatan Yesus. Misalnya, saya kasih contoh. Di dalam Lukas, kalau memang Anda mengatakan semua itu ada nubuatan, sebutkan satu saja. Lukas 24, 44, 45, 46. Itu sangat fundamental kepada kekristenan.
Bahwasannya di situ Yesus mengatakan dia akan mati dan bangkit pada hari yang ketiga, tertulis dalam kitab Musa, tapi ternyata tidak ada. Itu aja nggak bisa dibuktikan nubuatan itu, karena dia mengatakan ada tertulis, bukan nubuatan lagi, ada tertulis katanya, gitu loh. Jadi nggak bisa ditarik di dalam perjanjian lama, gitu loh, karena memang nggak ada. Nah, sekali lagi saya katakan kepada perwira, Anda pilih yang mana? Kalau di dalam Matius 4:10 tadi udah jelas loh, nyala iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia loh di situ, bukan kepadaku. Dia ini siapa? Yang mengutus Yesus. Yohanes 12:49-40, Yohanes 17 nomor 8, yang menerima firman itu. Kok itu aja nggak bisa pahami? Yohanes 12:49-50, ini dua kata perintah di sini. Coba kita lihat ya. Aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku. Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan, dan aku sampaikan. Aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Jadi Yesus ini kalau dilihat dari Yohanes 12:49-50, ya jelas dia cuman tukang suruh gitu loh, diperintah oleh pencipta langit dan bumi gitu loh. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menerima orang yang kuutus, ia menerima aku, dan barang siapa menerima aku, ia menerima dia yang mengutus aku. Yohanes 13:16-17-20. Itu jelas loh di situ, jelas sekali perkataan Yesus. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya, bukan Tritunggal, bukan dia adalah Tuhan, bukan, satu-satunya Tuhan yang benar, dan dia Yesus hanyalah utusan. Ada dua entitas di situ, antara yang diutus dan mengutus gitu loh. Bagaimana mungkin? Berarti dia berbohong. Makanya saya katakan Kristen menjadikan Yesus jadi pembohong gitu loh. Sebentar, satu-satu lah, ampun deh. Terlalu banyak, nanti saya nggak ini catat. Begini bro, saya entry point dulu dari Bro Sidik katakan tadi ya. Saya lebih senang yang Matius 4 ayat 7. Itu dulu saya entry point. Jadi begini bro, ya. Di dalam Matius 4 itu, waktu Tuhan Yesus mengalahkan iblis dalam pencobaan, ya. Kalau Adam pertama itu kalah, tapi Adam kedua pasti menang. Dia mengambil ayat-ayat firman. Jadi Tuhan Yesus memberikan contoh bagaimana kita mengalahkan iblis, dan dia mengambil ayat firman Tuhan itu di dalam Ulangan 6 ayat 16. Janganlah kamu mencobai Tuhan Allahmu. Nah, makanya dia gunakan, Tuhan Yesus gunakan ayat itu untuk mengalahkan iblis. Nah, yang dicobai adalah Yesus. Makanya Yesus berkata, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Ya, iblis itu mencobai Yesus. Siapa yang dia cobai langsung? Yesus. Berarti Yesus siapa? Tuhan dan Allahmu. Nah, makanya di ayat 10 dikatakan, dan ambil ayat baca itu baca 6-nya bro, Triwira, baca 6-nya. Jangan dipotong dulu. Iya, nggak bisa baca 6-nya itu. Ini saya mau jelasin. Janganlah kayak gitu, harus jujur lah kita diskusi. Kamu ini diam dulu. Jujur diskusi kawan. Parah nih orang ini. Bukan saya bukan memotong, iya dibaca 6-nya dulu sayang. Kamu diam dulu. Ya, kamu diam dulu. Diam. Ya. Enggak, supaya Anda jangan berbohong di sini. Baca yang 6-nya, poin 6-nya itu yang penting. Berbohong apa kau? Oh iya, Kamu yang berbohong. Kamu yang Ya nanti di sini Bang. Catat aja, klik catat aja. Heran kau itu ya. Kamu diam dulu ya. Jadi di dalam ayat 10 dikatakan ya, di ayat 7 Yesus adalah Tuhan dan Allah itu sendiri. Ayat 10 dikatakan hanya kepada dia itu Yesus itu, Tuhan dan Allah itu di ayat 7. Itu sangat jelas, tapi diambil, Tuhan Yesus ambil ayat firman Tuhan di Ulangan 6 ayat 13. Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu, kepada dia haruslah engkau beribadah. Itu kata yang diambil, jadi dia nggak merubah dia itu menjadi ku. Gitu loh bro, itu sama dengan kalimat langsung. Aduh ampun deh. Nah jadi oke, itu tanggapanku ya, satu. Terus yang kedua, ada lagi yang saya mau tanggapi. Ya bro berkata tadi mengenai menjadi Tuhan. Ya itu saya ingat ayat itu pada saat Tuhan Yesus bangkit.
Kan gitu. Kalau kita teliti ayat-ayat itu untuk menjelaskan bahwa pada saat dia bangkit, dia mengalahkan maut. Dia turun dalam kerajaan maut, dunia orang mati, dan dia mengalahkan itu. Makanya dia bilang Tuhan atas orang mati dan orang hidup. Dia berkuasa di alam orang mati dan di surga. Jadi dia itu untuk menunjukkan bahwa dia Tuhan atas orang mati dan orang hidup. Dia Tuhan di sorga dan di bumi, itu maksudnya bro. Kita udah bahas itu berkali-kali. Itu satu. Terus berikut, bro menyinggung juga bahwa Yesus itu dibangkitkan, ya dibangkitkan, bro. Di dalam ayat firman Tuhan Yesus berkata begini, bongkar bait Allah ini, dalam 3 hari aku akan bangun. Nah di situ ditulis yang dimaksud itu adalah tubuhnya sendiri. Jadi dia berkuasa, dia yang membangkitkan itu. Kenapa dibilang Elohim? Karena Elohim adalah roh itu sendiri. Roh yang omnipresent, yang berinkarnasi, Yotevave yang berinkarnasi menjadi daging di dunia yang terbatas. Jadi dia itu sendiri. Roh ini omnipresent bro. Dia tidak kosong di surga. Dalam waktu yang bersamaan, daging, substansi daging juga ada. Dalam waktu yang bersamaan, roh yang omnipresent juga ada. Inkarnasi daging juga ada secara bersamaan. Siapa dia? Dia itu sendiri. Oke, jadi kalau dia berkata bahwa Elohim, roh dia sendiri. Makanya dia berkata Bapa dan aku satu. Terus dia berkata Bapa di dalam aku. Kalau Bapa di dalam aku, berarti roh Bapa itu ada di dalam dia. Kalau roh di dalam Bapa dan roh di dalam Bapa itu roh di dalam Bapa itu adalah roh di dalam dia, berarti siapa dia? Ya Bapa itu sendiri sama. Kalau saya bro Sidik, roh bro Sidik ya bro Sidik itu sendiri. Nggak mungkin roh Triwira di dalam bro Sidik. Makanya Tuhan Yesus berkata Bapa di dalam aku. Kalau dia berkata Bapa di dalam aku, berarti siapa dia? Dia itu Bapa itu sendiri, karena roh Bapa itu ada di dalam dia. Nggak mungkin dia dirasuk. Tidak, dia itu sendiri. Dia itu sendiri. Kalau dia bilang Bapa di dalam aku, berarti dia adalah Bapa itu sendiri. Karena roh Bapa di dalam dia. Sama roh Triwira, ya Triwira sendiri. Roh Sidik sendiri. Sidik itu sendiri. Tidak yang lain. Roh Bapa di dalam dia, berarti dia menunjukkan bahwa dia itu Bapa itu sendiri. Itu ada di Filipus. Pada waktu Filipus menganggap ada 2 pihak, baru Tuhan Yesus yakinkan bahwa jika engkau melihat aku, dia engkau melihat Bapa. Mengapa kau tunjukkan Bapa di dalam aku? Itu berkali-kali sampai terakhir dia terangkan 2 kali kalimat yang dikatakan oleh Tuhan Yesus bahwa Bapa di dalam aku. Itu untuk menunjukkan bahwa dia itu Bapa itu sendiri bro. Oke, udah 3 menit ya Bang Tri. Ya. Oke, makasih ya. Lanjut, Bang Tri. Oke, baik. Oke. Erik saya sedikit nanti Erik tambahkan. Oke. Jadi begini. Atau Anda dulu, Erik, antum dulu, Erik. Silakan, Erik. Saya waktu sedikit aja. Di sini Anda mencoba untuk membohongi kami semua, membohongi publik. Ya, nggak bisa. Jangan kamu cobai Tuhan Allahmu. Itu apa itu? Peristiwa apa? Peristiwa pada saat Yesus itu pada saat dicobai iblis, di mana iblis memerintahkannya untuk terjun bebas dari ketinggian. Tapi apa kata iblis? Sebab tertulis, Tuhan Allah akan memerintahkan malaikatnya, ya, dan akan mengangkat engkau dan tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Itu ada di Mazmur 91 nomor 12. Malah ini lebih hebat lagi, lebih cerdas lagi iblis dibanding Yesus. Ya. Oke. Jadi poin penting dari Matius 4 nomor 7 itu adalah bahwasannya itu ditujukan kepada Allah Bapa, Tuhannya Yesus. Anda nggak bisa membohongi kami, bro. Halo, Bang. Nah, jadi saya rasa itu dulu, ya. Saya tanggapi langsung aja supaya clear ya. Ya, Jadi, boleh saya tanggapi. kembali lagi kepada ayat 7 bro. Ke Matius 4 ayat 7. Tidak, tunggulah. Ini dari kau 3 menit. Sebentar bro ya. Jadi dulu. bro jangan tendensius mengatakan saya membohongi. Triwira. Bukan, makanya dia merespon seperti itu di data nomor 7-nya. Gini. Makanya dia meresponnya di data nomor 7-nya, bro. Matius sebentar dulu. Kan kamu sudah bilang selesai. Matius 4 ayat 7 itu iblis mencobai Yesus secara langsung, face to face. Tuhan Yesus berkata, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Siapa yang dicobai langsung oleh iblis? Yesus. Berarti Yesus adalah Tuhan dan Allah itu sendiri.
Kalimat itu nggak bisa Anda nafikan. Oh, jadi Siapa menurutmu ngomongnya? iblis ini Saya nggak tahu mengatakan siapa Tuhan jujur. itu? Itulah kebenarannya. Loh, kok tahu Berarti tuh iblis saya nggak tahu ngomong? siapa Tuhan itu. Jangan itu dulu, Iya kan? biar dia Jangan habisin dulu. engkau mencobai Tuhan Allahmu. Yang dicobai iblis Iya. apa? Iya, Yang bisa dicobai dulu. iblis langsung adalah Tuhan Yesus itu sendiri. oke, Jadi oke. dia adalah Tuhan Oh, dan tidak, Allah itu tidak. sendiri. Sabar, Pak Sangat Sugeng. jelas ya. Tadi 3 menit, Nah, Bro begitu Will. bro, itu klarifikasinya. Jelas. Tanggapi, boleh saya tanggapi ya? 303 Gantian, orang kita bisa mau mendapat mendengar waktu nih. dan Dengar. Bentar ya Bang Ardi. Supaya Oke. terbukti siapa itu Jadi yang gini. bohong gitu loh. Malam, ya lanjut. Bohong. Oke, Anda tarik, dengar ya, dengarkan. Anda tarik. Ya, ada tertulis janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Oke, yang dicobai Yesus. Oke. Nah, Yesus mengatakan begitu. Terus Anda menafikan bahasanya Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri. Jadi dalam Matius 4 nomor 10, nyala iblis. Sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia. Kalau memang Yesus harus kepada aku dong. Hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Dengarkan Triwira, apapun yang dikatakan Yesus, Yohanes 12:49 sangat menampal mukamu. Aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku. Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku sampaikan, dan aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Itu jelas. Apapun yang dikatakan Yesus bukan firman Yesus. Paham nggak kamu di situ? Sebenarnya udah paham kali ini loh. Aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku. Siapa Bapa ini? Yang memerintahkan Dia untuk berkata-kata. Tidak ada firman Yesus, yang ada firman Allah Bapa. Yesus hanya pesuruh. Apapun Dia katakan, ya, bukan perkataan Dia, tetapi hanya diperintahkan gitu loh. Padahal kalau kamu mengambil di situ berarti, makanya saya katakan kalian menjadikan Yesus jadi pembohong. Dulu ya. Nah, Oke. kita masuk. Tunggu. Saya baru satu itu. Tunggu. Anda tadi mengatakan bahwasanya Masih 2 Yesus menit. mengalahkan maut. Ya, Yesus kalahkan maut. Dengarkan Triwira. Di mana data Allah Bapa atau Yesus atau Roh Kudus berkuasa atas maut? Anda buka Ibrani 2 nomor 14. Yang berkuasa atas maut adalah iblis. Dengarkan di sini baik-baik. Coba kamu pahami, ya. Kita edukasi di bawah. Coba kita lihat data ini. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka. Sebab oleh kematian Yesus, ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Jadi iblis memaksa ini Yesus mati supaya kuasa mautnya iblis ini hilang. Tapi iblis gak mati. Bayangkan dahsyatnya iblis di sini. Dia memaksa Yesus ini harus mati. Jadi di sini Yesus ini sebenarnya mati bukan untuk menebus dosa, untuk menghilangkan kuasa maut, gitu loh. Iblis sangat dahsyat di sini loh. Nah, makanya itu Triwira. Satu Oke. poin yang sangat Dua Anda dulu, pegang dua baik-baik dulu. di dalam Yohanes 12:49-50. Ya, oke. Nah, sedikit Ya, 1 detik. itu dulu. Jadi apapun yang dikatakan Yesus bukan firman Yesus, itu adalah firman dari yang mengutus Yesus. Oke, Itu loh. saya tanggapi ya, jangan banyak-banyak, pelan-pelan ya. Tanggapan pertama ya mau tidak mau dari yang tadi itu yang bro bilang ya. Kan bro sudah baca bahwa dengan matinya sebagai manusia dia memusnahkan iblis yang berkuasa atas maut. Yesus memusnahkan iblis. Nah, proklamirnya itu ada di Wahyu 1 ayat 17 dan 18. Itu buktinya. Apa yang dikatakan di situ? Akulah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Itu untuk menunjukkan bahwa dia berkuasa dan dia Tuhan atas orang mati dan orang hidup, Tuhan di surga dan di neraka. Dia berkuasa semuanya. Dia yang megang itu dan dia proklamirkan itu di dalam ya Wahyu 1 ayat 18. Sangat jelas. Terus yang kedua, yang mengenai Matius 4. Kalau Matius 4 ayat 7 bro, itu sangat jelaskan Tuhan mengambil ayat-ayat di dalam firman Tuhan di kitab Ulangan. Iya kan? Di ayat 10 untuk menjelaskan bahwa iblis itu harus menyembah Yesus sebagai Tuhan dan Allah. Itu maksud di ayat 10. Nah, ini ayat 10 ini diambil dari Ulangan 6 ayat 13. Ya, kalau diambil, dicuplik, ya diambil menjadi kalimat langsung, itu pasti tidak akan diganti katanya. Pasti ada tanda kutipnya. Katanya nggak boleh diganti. Katanya begini, engkau harus takut akan Tuhan Elohimmu.
kepada Dia haruslah engkau beribadah, dan demi namanya haruslah engkau bersumpah kepada Dia. Nah, makanya itu yang Tuhan ambil ayat itu. Makanya ayat itu menjadi begini: enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Elohimmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Jadi dia tidak di ini karena ada tanda kutipnya, kalimat langsung namanya itu. Tapi ini untuk menunjukkan bahwa iblis itu harus menyembah Tuhan dan Allah itu sendiri. Siapa? Yesus Kristus, yang ada di Matius 4 ayat 7. Yesus adalah Tuhan dan Allah itu sendiri. Ini kebenarannya. Udah 3 menit. Ya, kenapa kau nggak berani mengambil rentetan data itu? Tuduhan Anda fitnah. Triwira. Ya, saya menyatakan Kenapa kau nggak berani kebenaran mengambil sesuai dengan firman membaca Allah. rentetan data itu? Coba di Amin. Matius 4 itu coba dibaca. Sebelumnya itu 5 atau 6 dulu. Itu rentetan Aduh, bro. peristiwa itu. Sudah Iya, tidak itu baca rentetan peristiwa ya. itu. Ya, jadi gini. Iya. Bro, kalau mau pahami namanya pencobaan ini, Iya. bro harus tahu pencobaan Iya. pertama, yang kedua. Kenapa iblis berkata jika engkau. Iblis itu makhluk ciptaan, ya, dia jatuh dari malaikat, dia Iya. jatuh menjadi iblis. Iya. Nah, dia juga tidak maha tahu. Makanya dia bilang jika engkau anak Allah. Tapi pada saat di pencobaan ketiga dia sudah tahu bahwa ini adalah Elohim itu sendiri. Nah, makanya kenapa di ayat 7 muncul ini ayat ini. Yesus Iya, berkata, baca Matius 4 nomor "Jangan 5 dan engkau 6-nya. mencobai Tuhan Allahmu." Dibaca dulu Matius 4 nomor 5-nya. Biar kita tahu siapa yang disebutkan di Matius 7-nya. Bro. Ya, kenapa? Nanti yang kamu apa sih, yang di ayat mana yang kamu ini, yang kamu 56 baru ke 7. Iya, 56. Kenapa? Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bumi Allah. Kenapa? Iya, lalu Iya, terus jatuhkanlah jika dirimu. engkau- ya, ini kan jika engkau anak Allah, jatuhkan Iya. dirimu ke bawah. Iya, memang ada di Iya. Alkitab ini. Nah, terus apa kata iblis setelah itu? Sebab Iya, tertulis. Iya, memang di Alkitab ada. Kenapa? Memang. Iya, apa katanya? Apa kata iblis? Mengapa? Mengenai engkau, mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikat. Siapa iya? Iya, Dan siapa itu? mereka Akan Iya, siapa? Engkau. Iya, mengenai ini Yesus, kalimat iya, siapa itu? langsung. Gini, bro. Dengar, iya. Saya mau tanya. Kenapa? Saya Kenapa mau dia tanya. terguncang? Sebentar. Bro, Sebab ini mengenai ada. engkau, Saya dia mau akan tanya. mengutus Tahu nggak itu ada di malaikatnya mana? Di ayat untuk mana? menatang engkau Begini, dengan sebentar, tangannya supaya kakimu tidak Ya, terantuk oleh sebentar. batu. Kau diam dulu, saya terangkan. Kenapa? Orang baru baca Alkitab 3 bulan lalu, nanya ke kita. Kamu diam. Aku dari kecil udah kamu baca tuh Bible, bro. Kamu tuh nggak paham, kau diam. Iya, ampun. Jadi gini. Dari kecil aku Ayat sudah. 6 ini iblis itu mengambil firman Tuhan. Alah, Kenapa? memalukan kau. Sebab Kau mau diskusi, kau diam dulu. Engkau. Iya. Alah, kamu Iya, yang menuduh saya kenapa? bohong. Coba Kau ulangi, itu coba pembohong ulangi justru. data Kau nomor yang 6-nya. Ya, pembohong. kita fair aja, nggak Kamu apa-apa. mencoba menipu ya. Kau yang penipu. Iya, Saya kau jelaskan yang menipu lagi. kami Ya, di kamu diam. sini. Kamu diam. Iya, Kamu baca diam. nomor 6-nya, baca Ya, nomor kamu diam 6-nya. dulu. Iya. Kamu diam. Baca nomor 6. Orang Ya, aneh. sepakat ya baca nomor Ayat 6-nya ya. 6 ini Iya, itu iya. diambil dari Mazmur 91 ayat 11-12. Iya, tahu aku itu. Cuplikan ayat berarti namanya itu kalimat langsung, dia tidak akan berubah. Iya. Makanya dibilang Oke. iya Coba itu diulang, siapa? coba diulang. Iya, itu Matius 4 adalah nomor 6-nya. Yotevave itu sendiri. Iya, coba diulang Iya, Matius itu 4 nomor Yotevave. 6-nya. Sebentar kau diam, saya jelasin. Ampun deh. Kasih ngomong Bang. Kamu ini gimana sih? Kamu mau dijelaskan? Lagi lantai itu Bang. Memalukan. Ya sudahlah kalau gitu ya. Lanjut, Bang Tri. Ya, Lanjut, kamu lanjut. nggak bisa kalau nggak bisa Jadi diskusi, saya nggak mau diskusi sama Anda, nggak usah ya. Kamu kalau dijelaskan kebenarannya kau potong. Kamu yang tuduh saya pendusta kan? Ternyata kau yang pendusta. Kan? Iya. Sudah jangan Coba jelaskan. diulang lagi lah. Nah, gitu aja merajuk kau Triwira. Ya, saya jelasin Cep dulu. udah kau ini. Ya, Tarte aja lah. Kamu diam Coba dulu diulang ya. lagi, Matius 4 Jadi nomor itu 6-nya. ayat yang diambil oleh iblis. Nah, itu Iya. kalimat, makanya ada tanda kutip. Kau tahu, kau lihat tanda kutip. Jika engkau anak Allah, itu ada tanda kutipnya. Jadi Iya, iya, terus? sedangkan Jika Yesus. engkau anak Allah, Nah, sebentar dulu. Yesus ini yang jadi anak itu adalah inkarnasinya sendiri, inkarnasinya. Ya, jadi kalau Iya, kawan-kawan iya. baca di dalam Alkitab, ya saya kasih lah supaya nggak bingung ya teman-teman. Ya ada kalimat berkata begini, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya. Anak itu maksudnya apa?
Anaknya itu dia sendiri, makanya dibilang anaknya yang tunggal, inkarnasinya sendiri. Itulah anaknya. Jadi kalau Yesus Bahasa Indonesia apa ya? Anaknya dia sendiri. Kalau inkarnasi dari Elohim itu menjadi daging, dia Anaknya tapi dia sendiri gimana itu sih? sendiri. Iya, Tadi dia bahas adalah Yotevate, tentang Elohim kalimat itu langsung sendiri. ya. Tadi bahas kalimat langsung ya, Triwira. Iya, sangat jelas. Oh, jadi kalimat langsung itu apa artinya? Aduh. Oke ya. Apa saya jelasin artinya nih. kalimat langsung apa? Yesus Enggak. Itu adalah Tuhan dan Allah itu sendiri. Oke. Enggak, berarti. artinya Oke, silakan. kalimat langsung apa? Arti kalimat langsung itu apa? Kau belajar dalam bahasa Indonesia. Iya itu. Saya dosen bahasa Indonesia, Bro. Iya, makanya kalau Gimana? kalimat langsung Ya, oke, sekarang saya tanya Begini. apa maksud kalimat langsung? Jawab. Berarti kalimat itu adalah perkataan langsung dari orang lain dan itu nggak boleh Dari- diubah. Dari Misalnya orang lain. Ardi Terus berkata, kemudian Ardi berkata bahwa Ya, terus? Ya, Ardi berkata bahwa dia sedang pergi ke Jakarta misalnya Kresek-kresek begitu. angin, Ardi kipas berkata angin dari bahwa mana dia ya? sedang Audio pergi ke Jakarta. kencengkan angin. Nah, saya cuplik. Ardi berkata Gitu loh, irit. bahwa- Ya kan gitu, dia sedang pergi. Nah, saya tak boleh rubah karena itu kata-kata Ardi secara langsung. Itu nggak boleh Anda rubah kalau Anda cuplik. Harus ngerti itu. Ampun deh orang-orang ini aneh. terus Ya sudah dijelaskan ya. Jadi Loh, itu adalah kalimat. Anginnya kenceng. Loh, Mas. terus belum selesai kok. Iya kan sudah jelaskan. Apa jelasnya? Yang dipertanyakan Apa jelasnya? Sudah kita jelasin yang 56 ayat 56. Itu Ya, sangat jelasnya apa jelasnya? Nah, sudah jelas. Apa yang dipermasalahkan apa di 56 itu? Nah, itu yang bilang siapa itu? Yang bilang apa? Kan Kemudian yang iblis membawanya ke kota iblis suci kan. dan Gini, menempatkan dia Ampun deh. di Kamu hubungan tuh bait aneh. lingkungan Iblis, air. Lalu berkata kepadanya. Sebentar dulu. Kamu itu ngapain nanya-nanya lagi? Ini kan Aduh. jelas iblis itu menggunakan ayat itu untuk mencobai Yesus. Dia cuplik ayat itu yang ada di Mazmur. Iblis mengambil ayat itu supaya Tuhan Yesus mengikuti permintaan iblis itu. Oh, iblis berarti baca kitab Mazmur juga ya? Iblis ya? Ya kamu baca tidak sih? Ampun deh. Enggak, iblis. Ampun. Iya, iblis Kamu baca ini kitab Mazmur orang juga berarti ya? bacanya kayak apa aja? Kamu baca Bro. sendiri. Orang Gak usah aneh. kesurupan, Bro. Santai, Bukan Bro. nggak kesurupan. Berarti iblis Kamu tuh itu baca melupakan kitab ini. Mazmur juga ya, Bro ya? SD aja kawan. Ntar dulu. Saya mau tanya, iblis baca kitab Mazmur juga berarti ya? Betul, Ya Bro. memang kan dia ambil kitab Mazmur. Kau ini tanya, Oh, kau jadi nggak iblis tahu baca gini. kitab. Iya. Lanjut, Kamu teman-teman. itu, kamu itu kayak gini. Aku lagi makan, kau datang. Aku lagi makan, kalau Ardi. Aduh, nggak usah kesurupan. Lagi makan ya? Aku lagi makan, kau tepuk pundakku. Lagi makan lah, Triwira. Orang lagi makan. Oke, aku kan udah selesai nguras. Oi, sebentar. Aku kan udah selesai nguras laut nih. Tadi kan janji saya selesai nguras laut. Saya mau tanya nih di Lukas 24 ayat 24, 45, 46. Kalau teman-teman sudah selesai, tapi kalau belum selesai, Bang Sidik lanjut. Ya Monitor, udah, standby. ya. Apalagi ya, kalau sudah clear. Ya, dari tadi pertanyaan saya memang Triwira nggak bisa jawab, mengatakan bahwasanya nubuatan itu. Tunggu. Jangan potonglah Triwira, jangan lu potong. Jawab dan jujur. Tunggu. Jangan lu potong. Kan tadi tentang Paulus itu. Tunggu, jangan lu potong lah satu-satu. Tidak mau berdiskusi, tidak Loh. adil. Kalau kau Kamu bicara saya diam, kan gitu. adil, itu kau bukan Gantian lah, nanti kan ini baru Kau kamu. Itu pecundang, bukan Loh, kebenaran. di mana coba kamu jawab tadi tentang Tetapi pecundang. kontradiksi antara Paulus mengatakan mati dan bangkit jadi Tuhan, Lukas mengatakan lahir sudah Tuhan, kan gitu. Akhirnya dia kabur. Silakan Bang Sidik. Silakan Bang. Bagaimana dia udah kabur? Hah? Jadi gini, di dalam Lukas 24 itu dia mengatakan nubuatan di Yesaya. Nah, kalau memang itu nubuatan Yesus di dalam perjanjian lama, tunjukkanlah satu tadi. Terus di dalam Lukas 24 itu 44, 45, 46, tunjukkan dong di situ. Itu pun jangankan nubuatan, itu sudah Yesus katakan ada tertulis. Itu loh. Jangankan nubuatan, ini udah tertulis, Yesus katakan gitu kan, ada tertulis. Nah, kita lanjut tadi, dia nggak menjawab bahwasannya Paulus mengatakan sebab supaya menjadi. Roma 14 nomor 9. Sebab mati, hidup baru jadi Tuhan. Mati bangkit baru jadi Tuhan. Sementara Lukas mengatakan telah lahir Tuhan di kota Daud. Sementara Matius 4:10 Yesus katakan nyala iblis. Sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia.
hanya kepada Dia. Jadi apapun yang Yesus katakan, sebenarnya saya sudah katakan jelas. Kalaupun dia tarik di dalam Matius 4 nomor 7, di dalam Yohanes 12 49 50 itu sebenarnya sudah jelas. Bahasanya apa? Aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Sang Pencipta langit dan bumi yang memerintahkan aku. Jadi mau dikatakan pun dia itu misalnya dikatakan ya akulah Tuhan. Enggak. Kenapa? Kalau memang dikatakan itu berarti dia berdusta. Berarti ayat ini kontradiksi. Padahal dia hanya diperintahkan gitu loh. Nah, seperti itu. Dari tadi dia nggak mau jawab. Tanya Pak Irip aja, tanya Pak Irip. Pak Irip. Aku jawab ini, nggak pernah aku jawab semuanya. Assalamualaikum Ya. Bang Andi. Di mana? Di mana itu? Waalaikumsalam. Udah aku jawab. Ya di mana? Lukas 24 44 45 46 itu di mana itu? Keras Oh, ini aja, PR. apa yang anginnya kencang kali. Gak ada angin di sini. Pak Irip nggak pernah jawab nih. Dan lalu pernah ditanya tapi tunggu-tunggu. Katanya nggak ada. Coba Pak Irip dijawab Lukas 24 44 45 46. Silakan Pak. Silakan Pak. Bisa bantu dibacakan nggak itu? Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku, ini Yesus ya, karena tulisan merah, yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa 1, dan kitab Neviim nabi-nabi 2, dan kitab Mazmur 3. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Ya, ayat 46-nya katanya kepada mereka, ada tertulis demikian. Nah, nih dengerin Pak. Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Sebutkan. Ini udah Sebentar. Ini udah Dengerin pernah dulu. aku jelaskan sama Bung Sidik, ini udah pernah nih. Dengerin dulu Pak Irip. Ya. Dengerin dulu ya. Saya selesaikan dulu. Setelah selesai nanti bisa Lanjut. bisa Udah ya, lanjut oke. tentang poinnya. Oke. Di mana ini tertulis Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Ada tertulis di sini Yesus mengatakan Taurat Musa, yang kedua Neviim, yang ketiga Mazmur. Jadi ketiga-tiganya ini harus ada tertulis Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Di mana Pak? Aku jawab ya. Ya, saya buka langsung. Sebutkan pasalnya. Ya, di mute dulu. Udah, langsung Karena aja. kresek. Apa bunyinya mengganggu sekali. Apa? Bunyi angin. Noise kah? Saya noise kah, teman-teman? Sangat. Enggak, aman. Ya oke, ini clear, udah clear. Ya. Jadi gini, di dalam kitab itu menjelaskan bahwa tidak semua itu tercatat. Tetapi ketika mereka minta tanda-tanda, ini udah pernah aku jelaskan ketika diskusi bulan lalu kalau kurang lebih ya. Mereka minta tanda-tanda, maka Yesus memberikan tanda tentang Yunus. Nah, ini udah kresek lagi nih. Siapa yang open mic ini? Udah kresek lagi. Udah belum? Ya. Mereka. Oke, kalau ini udah. Ya, mereka minta tanda-tanda, akhirnya Yesus mengatakan seperti Yunus dalam perut ikan. Mereka minta tanda-tanda. Nah, sementara di Alkitab sendiri sudah menjelaskan bahwa tidak semua itu mampu dicatat. Karena seandainya kalau dicatat itu, mari kita cari ayat ya nanti ya. Berarti Yesus bohong Pak. Yesus bohong Pak berarti Pak. Jangan menarik kesimpulan dong. Loh, itu ini kesimpulan. tulisannya gini nih, ada tertulis demikian. Nah, ini ada tertulis demikian. Berarti tertulis itu harus ada atau tidak ada, Pak? Yang namanya tertulis itu, Pak. Ada. Ah, oke. Di mana sebutkan, Pak? Oke, sekarang persoalannya kok apakah persoalannya? kitab itu sebentar kitab itu Ya. dimakan kambing atau tidak kan kita nggak tahu. Ini kan harus Loh, melalui kenapa sih? Kenapa ke situ sih? Sebentar. Ya karena kan memang ini jalurnya panjang, bukan 1-2 tahun. Dengar loh. Iya, coba sebutkan sebentar, ada dengar, tertulis dengar, demikian dengar itu loh. penjelasanku baik-baik, paham. Tahun 65 aja, masalah G30S aja sampai Aduh, nggak usah ke situ Pak, kejauhan Sebentar, udah. biar paham. Fokus Biar ke orientasi kitab pemikirannya Taurat itu terbuka, Musa, orientasi kitab pemikirannya itu nabi-nabi, Biar kita dan jangan kitab tersesat. Mazmur. Jangan tersesat. Silakan Dan dijawab, kita jangan Bapak. mengharapkan semuanya diakomodir sesuai dengan kebutuhan bahwa seolah-olah bahwa Alkitab itu kitab yang mengakomodir seluruhnya harus muncul Loh, di ini dalam. Yesus yang bilang loh, Tidak. Pak. Ini Yesus yang bilang. Kalau Yesus itu adalah firman Allah, maka segala perkataan Yesus adalah firman Allah.
Loh ini Yesus yang Mau bilang, tertulis, Pak. sebentar. Gimana sih? Makanya Yesus makanya dengar dulu, brother, biar cerdas loh, biar cerdas. Yesus mengatakan aku Alfa dan Omega. Maka kalaupun tidak tertulis, tapi ketika hal tersebut keluar dari mulut Yesus, maka itu akan dianggap adalah suatu firman Allah. Udah diakui nggak Paham ada ya? tertulis, tapi dipercaya udah. Karena begini, sebentar, nggak ada, bukan begitu, brother. Ada. Ada di mana? Kitab kita, sebentar, makanya dengar, jangan dipotong dulu. Ada Kalau tapi mau hilang pakai- itu ya, Pak. Pakai diskusi, kita mau diskusi atau mau debat nih, biar sportif. Iya. dulu. Ya, Kalau ya, diskusi, boleh. diskusi, debat, Silakan, debat. silakan. Jadi gini, Silakan, oke, Pak. aku lanjut ya. Oke, aku lanjut. Terima kasih atas pengertian baiknya. Jadi gini, semua yang keluar dari mulut Yesus dalam hal menyampaikan ada tertulis, ada tertulis, ada tertulis, itu kalau kita orang Kristen percaya bahwa dengan demikian. Jika demikian, apakah di Alkitab terakomodir semua? Tidak. Ada Oh, hal yang berarti tidak bohong terakomodir. Yesus Sebentar, ini. sebentar. Bukan Yesus yang bohong. Bukan Yesus iya, yang bohong. iya, Karena iya. kita mengatakan, waduh. Oh, Lukas yang Nggak bohong. sportif. Kalian nggak sportif loh, kayak anak kecil loh, nggak bagus loh Dia dulu diskusi. selesai kayak dulu gini. ya, dia nggak apa-apa, dia selesai Kalian dulu. nggak imani kitabku gini loh. Aku nggak bayangkan kalau kitab suci kalian aku perlakukan yang sama. Pasti kalian tersinggung. Tapi aku nggak. Karena apa? Aku anggap kalian memang belum membutuhkan pencerahan. Gini loh. Aku kan udah jelaskan siapa aku, profesi aku apa. Apakah pernah aku menentang kitab kalian? Enggak. Tetapi ketika ada hal yang aku anggap melenceng, aku anggap keluar dari substansi, kewajibanku meluruskan. Iya, nggak Kan usah di ke kitabku privasi. mencatat tidak semua yang ada itu tercatat. Kenapa? Kalau sana tercatat langit sebagai kertas dan air laut sebagai tinta tidak mampu mengakomodir. Justru karena itu Yesus ketika dia menyampaikan demikian kita percaya. Terus di mana? Ingat loh, untuk kanonisasi kitab ini tidak gampang ya, baik Septuaginta maupun itu kitab-kitab yang kita percaya, kanonisasi itu kitab-kitab penulisan itu tidak semua terakomodir. Tetapi kita terlalu percaya panjang itu juga, karena Pak apa? Irit. Sepanjang Pak Irit jangan terlalu panjang juga. Coba baca Sebentar, ini, Pak. sebentar. Coba baca ini, Pak. Baca ini, Pak. Ini coba. Ini silakan, data, silakan. Pak. Dikasih Data besar, ini, Pak. Dikasih besar. Ya. Coba nih. Ini apa? Ini Alkitab atau apa nih? Ini Loh. kitab suci atau apa nih? Loh. Lah ini apa kalau nggak Alkitab? Masa saya karang sendiri? Tidak, maksudnya Apa ini? itu sebentar. Itu dalam kitab apa pasal berapa atau itu Lukas bagian daripada 24. Ini loh, Pak. Ini masa orang muslim, Pak, ada Lukas, Pak. percaya. Di Lukas Muslim ada loh. 24. Bahkan Lukas Paulus aja ada 24. si Bulus ada loh di kitabnya. Aduh, udah nggak usah Paulus si jauh-jauh, Bulus Pak. aja Lukas 24, nggak usah jauh-jauh, Pak. Lukas 24 ayat 44, 45, 46. 46-nya gini nih. Ada tertulis demikian. Nah, ada tertulis, Pak. Nggak boleh nggak Oke. ada tertulis atau tertulis sebagian, bukan gitu kata-katanya. Tapi Oke. ada tertulis. Persoalannya bertentangan enggak? Mesias Bang. harus Oke, sabar. Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Tertulisnya di mana? Oke, mantap Di kitab nih. Taurat Musa, di kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur. Tunjukkan satu-satu kepada saya, Pak. Di mana tertulis itu? Lanjut. Oke, sebentar, brother. Oke. Ada pertentangan enggak terkait hal itu dalam orang Kristen? Aduh, udah nggak usah jawab itu, Pak. Sekarang pertanyaan saya di mana ini tertulis, Pak? Saya ini tanya. Pertanyaan itu ketika muncul sebentar, brother dengar. Brother bertanya, brother kan tidak imani. Jangan bawa iman, Kewajiban Pak. saya Nggak usah sebagai bawa orang iman, baru Pak. imani. Nggak usah bawa Jangan iman. bawa iman. Sebentar. Dengarin dulu jawaban orang lagi tadi. Dengarkan dulu Satu-satunya jawaban anak dia, kecil nggak anak apa-apa. TK. Yang keroyokan itu anak TK loh. Ya, Kita dengerin orang jawaban dia, dengerin. Satu-satu. Gantian aja. Satu-satu. Kelihatan kita orang berpendidikan gitu loh. Jangan kayak anak TK. Kalau anak TK keroyokan. Lanjut. Nggak boleh. Yang pertama Lanjut. gini. Statementnya itu bertentangan enggak? Kalau tidak bertentangan, terus apa yang dipersoalkan? Persoalannya sekarang beban pembuktian itu bukan pada Alkitab, tetapi kepada saudara-saudara kita yang baru, mereka kesulitan untuk membuktikan bahwa dia bukan Tuhan dan itu dibuatkan, sehingga mereka akan berusaha mencari di mana ada celahnya. Untuk apa tujuannya? Untuk memastikan kitab yang sempurna. Alkitab tidak pernah menyatakan diri dia itu sempurna, tidak ada. Saya tidak masuk ke ajaran orang, tidak usah. Tapi ketika iman dan kepercayaan saya itu diobok-obok, saya merasa terpayung untuk meluruskan, bukan menyerang ya, meluruskan. Oh tidak seperti itu saudaraku, kitabku mengatakan demikian. Nah, ketika ditanya ada tertulis demikian, saya sudah jelaskan. Seandainya semua itu harus dituangkan, maka
langit sebagai kertas juga tidak muat, air laut sebagai tinta pun tidak Kesimpulannya bisa aja, Pak Eri. mengakomodir semua. Kesimpulannya, Pak. Kesimpulan sepanjang tidak bertentangan, hal tersebut tidak perlu untuk menjadi suatu perdebatan. Kalau tidak Pertanyaan saya ada tertulis demikian, Pak. Di mana ini tertulis, Pak? Ini pertanyaan saya, Pak. Yesus sendiri berkata demikian. Oke, ku jawab. Ku kembali Ini ke kan poin. merah. Silakan buktikan di mana tertulis, Pak. Ini pernah aku jelaskan ke Pak Sidik ya, Pak Al Sidik atau apa, pernah aku jelaskan. Semua yang keluar dari mulut Yesus sebagai orang Kristen kami percaya itu adalah firman Allah. Dan firman Allah itu kepada Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya dalam firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Bisa Allah. ke situ sih, Pak. Aduh. Sebentar, jangan lompat-lompat dong. Jadi masalahnya Yang kalian lompat nggak itu Bapak imani. malahan. Sebentar. Kalian nggak imani. Ketika aku paksakan, tidak mungkin satu room ini langsung mengakui Yesus sebagai Tuhan. Bahas Tidak iman, mungkin. Pak. Di sini kita nggak ada yang bahas Kenapa iman. demikian? Karena kalian menolak dia. Tetapi kewajibanku meluruskan. Ya, silakan. Kita nggak sedang bahas iman, Bapak. Adi biar ngomong dulu biar nggak. Tapi kitab yang yang lagi kita bahas ini kitabnya siapa? Apakah Al-Quran atau Alkitab nih? Biar sepakat dulu nih. Lanjut dulu aja Bang. Al-Quran atau Alkitab? Tanggapin dulu Bang Boling biar nggak muter-muter. Silakan. Bang Boling Ya, silakan Bang Adi. memang udah kesulitan kita. Kenapa? Ketika satu masuk terus dikeroyok dipotong seperti kemarin, kan? Makanya kita kelihatan kayak anak kecil sebenarnya. Saya ini jujur, saya di WA disampaikan tidak usah lah debat sama Mungkin orang pertanyaannya gini, Pak pengaturnya Eri. dangkal Saya, seperti mereka. luruskan dulu, Pak Eri. Sebentar, brother, kau dipotong terus. Ada kepanjangan loh. Maka akan menguatkan. Begini, brother, dengar. Ketika semalam atau kemarin-kemarin saya di WA sama teman-teman semua. Kemarin itu lo Jangan ngomong diskusi semua nggak karena masuk mereka topik tuh. loh. Pak Eri, Justru itu aku yang ke situ. Pak Eri. Karena dipotong. Begini Mereka tuh pertanyaannya, akan Pak Eri. potong. Andi Saleh sebentar. Nanti kita akan diskusi boleh. Banyak teman-temannya mengatakan demikian. Nggak usah lah diskusi sama mereka. Mereka kayak anak kecil, keroyok-keroyokan lagi dan sebagainya. Nggak usah lah ditanggapi lah, karena akan membuat viral channel mereka. Saya bilang tidak. Justru saya itu mau mengajak mereka itu bagaimana Curhat, kita Pak. meluruskan. Pertanyaan saya tadi langsung dijawab aja, Pak. Bukan masalah curhat, brother. Ya, Tetapi giliran gini saya loh. bicara dulu Tetapi 1 gini. menit. Pak Eri udah kepanjangan. silakan. Gantian ya. Pak Eri gantian ya, gini. Pertanyaannya Pak Ardiansyah mengenai Lukas 24, 45 sama 46. 46-nya itu ada tertulis demikian, Yesus harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Di mana tertulis itu? Di kitab Musa, para nabi, dan Mazmur. Jawabannya Pak Irip adalah semua pernyataan Yesus itu adalah firman. Kalau ditulis semua tidak muat dunia ini. Terus kemudian ditutup bahwa ada tertulis tapi belum dikanonkan. Artinya masih mencari ini Pak Ardiansyah. Ya, masih mencari kanon, mencari dan mencari. Itu jawabannya. Oke. Kalau gitu ya udah. Itu tadi jawaban saya tuh penikmat loh bahasa Pak Irip itu, penikmat gitu loh. Ya. Berarti ya, mungkin masih di mana, entah di mana gitu intinya ya. Nah, itu intinya di sana. betul, Sebenarnya ada betul, tertulis, tapi belum diketemukan, belum dikanonkan. Kenapa? Karena semua pernyataan Yesus itu benar adanya. Cuman belum terbukti kebenarannya hari ini. Gitu Pak Ardiansyah. Pokoknya ada tertulis gitu aja ya, pokoknya Ada tertulis, tapi belum tertulis. Masih dicari, masih rencana dikanonkan. Oh, jadi ada tertulis tapi belum tertulis gitu ya? Belum. Masya Allah, baiklah Begitu. jika demikian. Masa nggak paham tadi bahasa pengantarnya dia, Pak Irip? Lanjut Bang Andi. Gitu yang gua pahami loh ya, bahasa dia loh. Memang ini bahasa agak sedikit kemana-mana, tapi intinya adalah lebih baik disimpulkan aja Pak Irip. Firman yang keluar dari mulut Yesus adalah firman Tuhan. Semua pernyataan Yesus itu benar. Termasuk di Lukas 24, 45, 46 itu benar. Cuman belum ditemukan tulisan itu di kitab Musa, para nabi dan Mazmur. Kenapa belum ditemukan? Karena belum dikanon, belum nemu.
Tetapi menurut Pak Irip, pernyataan Yesus ini benar adanya. Belum bisa dibuktikan hari ini itu loh. Masih dipending dulu. Kira-kira begitu kesimpulannya. Visi gitu ya. Ya. Direvisi gitu ya. Ya. Silakan Bang itu. Silakan Bang Irip, betul ya. Jadi ada tertulis tapi belum tertulis ya. Boleh ku jawab ya? Soalnya enak kali nih. Kitabku di Ini pernyataan Pak Irip saya simpulkan lah tadi. Itu dipresentasikan versinya kalian gitu loh, bukan tanpa persetujuan ya. Dipresentasikan, saya tidak masuk ke kitab suci orang lain karena pasti kalian sakit hati, saya tidak mungkin masuk ke situ karena saya orang hukum ya. Saya juga sering untuk sangat mengerti tentang Nggak usah curhat, udah langsung bukan masalah curhat, aja. brother. Bukan masalah curhat ya. Tapi ini adalah republik kita. Kalau Anda orang hukum, berarti Anda membuat hukum baru nih, Bang. Kau belum kenal aku ya? Paham, saya juga ngerti hukum, Bang. Jadi Anda membuat hukum baru. Kau nggak paham hukum, aku penyidik loh. Kau cek ke channelku gitu loh. Iya, sama Bang, aku juga. Kalau kau paham hukum, kau tidak mungkin akan mengomong sesuatu tidak Ini kau kan kita imani. diskusi kenapa bawa Kenapa Pak pribadi, Pak? Jadi gini, Pak Irip ini membawa hukum baru. Membawa hukum baru nggak apa-apa. Silakan Bang, membawa hukum baru nggak apa-apa. Kita diskusi lah. Potong terus. Kalian potong ke mute. Kalian potong ke mute. Kalian bicara ke mute. Ke mute mic-ku supaya menghargai kalian. Tapi ku bicara kalian ramai-ramai. Silakan. Bapak naik di sini kan mau diskusi. Kok Bapak bawa pribadi? Bapak hukum. Itu. Bang Sidik, sabar Bang Sidik. Nah, di sini mau diskusi, Bung. Diskusi gitu sesuai data Bapak yang kan orang tertulis. hukum. Sebentar Bang Musidik. Bapak kan orang hukum. Kalau data ini dibawa ke ranah hukum, kira-kira mental nggak? Diterima nggak? Kira-kira? Silakan Pak. Halo. Silakan Pak. aku omong tuh kalian potong lagi karena kalian kayak anak Ya silakan. Kalau Bapak kan tadi mengaku orang hukum. nggak bisa, Kalau seandainya data ini dibawa ke ranah hukum, kira-kira bagaimana Pak? Ya silakan. Ketika kalian ngomong aku mute loh. Iya, silakan Pak. Boleh. Ayo Pak, Bang Molin silakan 2 menit. 2 menit. Jadi kasih waktu lah, jangan kayak anak kecil, kasih waktu lah. Ya, oke, 2 menit silakan. Berapa menit? Biar sportif. 2 menit ya. 2 menit kan. Berapa menit? 2 menit. Nah, 2 menit nggak cukup lah. Kalian kroy jatahku aja, aku masuk 2 menit. Kamu juga nggak sportif, udah. Silakan. Berapa menit? 3 menit. Ih, nanya lagi. Udahlah, kasihlah dia. Kita adil lah. Silakan Bang, Bang Irip. Udahlah kalian ambil lah. Aku ngomong. Kalian cerita semua. Kalau Anda mau bicara, saya bicara lagi gini ya. Kalau Lukas 24, 45, 46 ini dibawa ke ranah persidangan, ada jaksa penuntut umum, ada penasehat hukum, terus ada hakim, terus kita uji materi ini sama saksi ahli, itu ya Bang ya. Saya sebagai jaksa penuntut umum tentu saya bertanya. Pertanyaannya sederhana. Berdasarkan BAP. Menurut BAP saksi ahli, silakan Anda terangkan menurut keahlian Anda. Di Lukas 24, 45, 46 tertulis di sana, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Akan untuk mencari tulisan ini di kitab Musa, nabi-nabi dan Mazmur. Mohon saksi ahli, keterangan ahli sesuai keahlian Anda menjelaskan ini. Apa penjelasan saksi ahli? Sebagaimana yang saya dengar tadi, menurut data keahlian saya bahwa semua yang keluar dari mulut Yesus itu adalah firman Tuhan. Tapi tidak muat bumi ini untuk kalau mau ditulis ucapan itu. Kedua, tulisan itu benar adanya tapi belum ditemukan buktinya karena belum dikanonkan, masih dalam pencarian karena dunia ini nggak muat. Tapi saya yakin dan percaya, ini pernyataan saksi ahli ini, bahwa itu Lukas 24, 45 benar adanya. Penasihat hukum tentu juga mengangguk-angguk saja. Kemudian sidang ditutup dengan berdasarkan keyakinan hakim,
Saya rasa berdasarkan keyakinan hakim dengan fakta persidangan bahwa data ini tidak layak untuk dijadikan bahan. Artinya apa? Ada yang tidak sinkron antara pernyataan dengan kenyataan. Anda kan orang hukum nih. Silakan ditanggapi secara hukum. Silakan. Ya. Pasal 184 KUHP, Anda dengar baik-baik ya. 5 alat bukti, keterangan saksi, ahli, surat petunjuk, keterangan terdakwa. Kau minta ilmuku, ku kasih kau. Siapa saksi? Orang yang melihat secara langsung, mengalami maupun mendengarkan. Siapa ahli? Berdasarkan kalian dia miliki, dia bisa menyampaikan tentang keterangan yang ada. Persoalannya, kalau yang testimoni yang sudah disampaikan tadi, maka orang perkara tersebut tidak mungkin P21 oleh kejaksaan. Kenapa? Karena baik kelengkapan form maupun material tidak terpenuhi. Ya. Biar Anda paham nih. Kelengkapan secara materi maupun formil tidak mungkin terpenuhi. Kenapa? Kalau penjelasan ada di situ hal tersebut. Karena apa? Jaksa ya yang ketika dia mendakwakan sesuatu